Pak tanggapan? Yang berikutnya adalah comment center, supaya Pak Bupati selalu mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat, kan? Data baik, keputusan baik, data buruk, keputusan biasanya buruk. Mana saya kasih comment center. Tahun ini ada 6 yang akan saya resmikan di proyek 2021. Salah satunya Kuningan, silahkan lihat Pak Bupati. Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Religi. Saat ini kita sedang akan masuk ke ruangan Command Center Kabupaten Kuningan yang baru saja ditinjau oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil. Kita akan mencoba melihat fasilitas apa saja yang ada di gedung Command Center Pemkab Kuningan ini. Mari kita masuk. Command Center ini ada pintu yang dimana kita harus men-scan dulu wajah kita, kemudian mengisi daftar tamu, lalu bisa masuk ke sini. Di ruangan pertama ini ada sebuah layar televisi memperlihatkan kegiatan Pak Bupati Kuningan. Kemudian di sini ada peta Provinsi Jawa Barat. Kita akan coba masuk ke ruangan utama. Nah, ini ruangan utama Command Center, di mana terdapat banyak monitor yang memperlihatkan hasil rekaman kamera CCTV di beberapa titik di Kabupaten Kuningan ini. Ini ada Pak Kabid ya dari Diskominfo. Bapak Cetisna sedang mengoperasikan dan mengontrol monitor. Di sini juga ada panel-panel layar. Ada 6 layar monitor yang untuk pengoperasian CCTV di Kabupaten Kuningan ini. Nah, kita akan mencoba wawancara Pak Kadis Kominfo Kabupaten Kuningan terkait keberadaan Command Center. Pak Kadis, bisa jelaskan apa saja fasilitas dan tujuan dibangunnya Command Center ini, Pak Kadis? Ya, terima kasih. Jadi Command Center itu punya 3 fungsi. Satu, sebagai basis data untuk pengambilan kebijakan, kemudian juga untuk pengamatan, konsepnya sudah digitalisasi ya. Ketiganya adalah interaksi dengan masyarakat. Nah, terkait dengan tadi untuk sebagai sumber data untuk pengambilan kebijakan, nah inilah harapannya data yang dihadirkan itu data yang baik. Nah, ada istilah kalau tadi Pak Gubernur kan data baik, hasilnya baik. Ya, ada istilah garbage in, garbage out. Jadi kalau apa datangnya sampah ya hasilnya sampah. Nah, ini terkait dengan data. Jadi sebuah untuk Kuningan satu data penguatan. Kedua, untuk mengamati tadi pengamatan kondisi kita punya di sini terkait dengan informasi traffic system. Jadi terkait apa pengendara, kemudian deteksi wajah, kita sengaja di taman kota agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ada pencopetan, ada pelecehan, dan bisa deteksi semua. Nah, kemudian terkait dengan apa input data, jadi ini kita juga di sini disimpan aplikasi-aplikasi dalam rangka untuk update data. Contoh misalkan di sini ada data warga, ada data terkait dengan COVID, semua nanti terintegrasi, semua SKP data masuk ke kita. Kemudian juga di samping data struktur itu, kita juga ada data unstructured, jadi data yang dari masyarakat, misalkan dari media, ada media sosial, ada media online terkait dengan contoh misalkan ada kemacetan, ada kemiskinan misalkan di wilayah mana, data itu kita masuk sebagai dianalisis melalui media monitoring juga ada di sini.
Berarti kedepannya juga akan dikembangkan di beberapa SKPD di Kabupaten Kuningan ya Pak? Jadi harapannya pengembangannya di SKPD ada mini command center dan kecamatan ya. Kemudian agar datanya terintegrasi ke command center utama di Pemda ini. Ya, kemudian berbeda dengan yang lainnya kalau kita command center langsung terintegrasi dengan ruang kerja bupati. Jadi bupati kapanpun ya bisa langsung memonitor dan bisa mengambil keputusan di ruangan ini. Pak, terkait big data untuk masyarakat bebas nggak untuk mengaksesnya atau mungkin ada cara-cara khusus? Ya, jadi kalau kita masih tertutup, jadi tidak karena kita kalau untuk data yang terpublish itu kita harus punya ya tadi ada firewall yang kuat ya, sehingga kita data ini sebagai alat untuk mengambil keputusan. Tapi kalau misalkan pihak-pihak lain meminta data ini, ya kita akan juga berikan. Contoh misalkan kemarin ada Penjamretan. penjamret atau kemarin tuh ada yang ini orang yang dihipnotis kemudian dibawa kemana kemarin juga pihak kepolisian minta untuk misalkan CCTV di Cijoho pada hari apa jam berapa kemudian di taman kota gitu. Minimal kita bisa deteksi di sini. Mencakup sewilayah Kuningan sih? Enggak, jadi kita baru ada 8 CCTV, 7 di taman kota, 1 di Bundaran Cijoho. Ke depan pengembangannya kita akan kembangkan di wilayah strategis ya, pasar, wilayah kawasan publik ya, kemudian wisata kita akan kembangkan. Terkait itu ada satu data Kuningan, itu bisa dijelaskan Pak? Ya, terkait satu data Kuningan ini input data dari SKPD ya. Kemudian sebagai basis data Kuningan dalam angka. Jadi kan kalau dulu mah Kuningan dalam angka berbentuk hard copy buku, sekarang Kuningan dalam angka berbentuk website. Ya. Ada yang sengaja dibanyakin ya di tangga. Jadi khawatir misalkan ada pengemis, pengamen misalkan di tangga itu kita bisa deteksi. Jadi 24 jam ya? Nah, 24 jam. Untuk piketnya ada yang bikin 24 jam juga? Oh, jadi di sini itu tadi kan kalau konsep lama adalah orang yang bekerja. Kalau sekarang sistem yang bekerja. Jadi kalau misalkan ada terdeteksi seseorang misalkan, kita sudah punya fotonya, tinggal dicari foto itu, kemiripannya bisa dicari walaupun dia pakai masker. Itu posisinya dia di mana. Sekarang juga misalkan ada orang yang kita sudah punya datanya, kemudian dia beredar di mana ini akan ketangkap di mana saja posisinya jam berapa. Kuningan lagi kita lihat di panel layar ini ternyata aplikasi atau monitor di layar ini telah bisa mendeteksi orang sehingga terlihat pengenalan wajah, juga ada kendaraan bermotor, sepeda motor, kendaraan roda 2, dan ada kendaraan roda 4 di sini. Bisa langsung terdeteksi nomor seri dan jenis kendaraannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Tadi kita telah wawancara bersama Kepala Diskom Info Kabupaten Kuningan yang telah menjelaskan seputar fasilitas yang ada di command center ini. Dan kita perlu mengapresiasi upaya pemerintah dalam rangka perbaikan untuk pelayanan kepada masyarakat. Dari Command Center Pemerintahan Kabupaten Kuningan, Nenang Subarnas mengabarkan untuk Kuningan Religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.